kami tetap Bapak kuat dan bertahan di hadapan ya Bapak. Sampai saudara kedua kalinya kau dapati kami punya iman di bumi ini Bapak. Dan jangan kami sampai menjual iman percaya kami. Jangan sampai gugur iman percaya kami Bapak. Jauhkan kami dari segala roh penyesat, roh antikristus, roh perusaha pelayan, bahkan segala roh Bapak yang bukan berasal dari Kristus Yesus. Mari Bapak, kami undang Engkau Bapak yang baik, dan kami siapkan sedia Bapak. Hari kami mau mendengarkan firman, juga persembahan yang sudah kami berikan kepada Engkau. Kami percaya benar Bapak. Kami tahu Bapak setiap janji-Mu telah memberkati kami Bapak, dan kami menjadi imamat yang rajani, yang dimana Bapak apa yang menjadi kepunyaan-Mu Bapak itu juga menjadi kepunyaan kami, dan kami tidak akan berkekurangan Bapak, karena kami menjadi orang yang diberkati, bangsa yang terpilih, dan kami tahu ya Bapak Engkau telah menyiapkannya kembali untuk dapat kami memberikan yang terbaik, menghormati Engkau. Terima kasih, kami percaya benar bahwa Tuhan telah mempersiapkan dan memberkati kami Bapak pada saat ini, dan juga Bapak memuliakan Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersukacita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu menghidupkan kita terus, roh kita terus menyala-nyala. Kita angkat lagu pujian kita sembari menunggu Bapak Gembala kita. Pujian kita berkata, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mendengar firman Tuhan. Terambil dari Matius 16. Diharapkan teman-teman sekalian diisi saja waktu kasih Tuhan sama yang di depan saja, teman-teman yang di belakang. Coba ke depan saja. Diisi saja. Kenapa? Teman-teman yang di belakang di belakang diisi, yang di belakang masih ada. Teman-teman si duel sama yang teman-teman yang bisa jaga sini aja Bapak, supaya dipandang mata enak juga kan. Dan juga yang di belakang itu, yang depan saja, yang gadis-gadis, supaya jangan apa, ini masih banyak kan. Coba dulu kita semua, kita berdiri dulu, berdiri semua. Nah, teman-teman yang di sana, tolong dulu merapatkan barisannya ke depan. Yang di depan, tolong kita, ya,
Jangan berulang-ulang disampaikan lah. Emi. Ke depan saja, ayo. Ayo, jangan sampai ya. Ayo, terus diisi yang ke depan. Ayo, jangan bertahan yang di ke depan saja. Supaya enak dipandang mata. Ayo, ke depan saja. Nah, nanti kan siapa tahu tiba-tiba dikirim Tuhan jiwa-jiwa ke sini. Ayo, ke depan saja. Agak depan, isi bagian depan. Ayo. Biar enak. Nanti yang di belakang bingung dia, di mana duduknya. Kalau datang nanti. Ayo, diisi aja ke depan lagi. Jangan itu ibu sintua itu mesti ke depan saja, ayo. Nah kalau ibu sintuanya saja, di belakang katanya pulau kakek. Ayo, depan saja enak. Taruh, agak depan aja dikit, nggak apa-apa. Ya, kita harus apa? Ayo, nggak apa-apa. Agak ke depan dikit. Oke. Supaya lebih apa? Oke, baik. Silakan duduk. Ya. Kan lumayan enak dipandang mata kan? Diusahakan di hari mendatang diisi dulu bagian depan. Nggak usah pala merasa, waduh, nggak enak saya nanti menyombongkan diri. Bukan. Ya. Nggak apa-apa di depan saja. Kita harus berlomba-lomba untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Yang melihat kita kan Tuhan kan. Sikap hati kita yang paling utama. Baik saudara. Matius 16 kita baca bersama. Kita sama-sama belajar. Matius 16 ayat 1 sampai dengan 4. Kita baca saudara ayat 1 sampai 4. Matius 16 judulnya orang Farisi dan Saduki meminta tanda. 3:2 ya. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Haleluya. Mohon sebentar mungkin di sampingnya Berta itu baru kali ini hari ini. Oke, siapa adiknya ya? Teman, siapa namanya? Mbak Ripka. Oke, selamat datang ya. Selamat juga ada bersama kita. Oke, baik. Saudara, firman Allah ini sesuai dengan judulnya di sana berkata, orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Dan ini saudara, ini mereka kata firman Allah di sini, ketika orang Farisi dan Saduki yaitu datang, mereka ini mau mencobai Tuhan Yesus. Saudara, kita tahu Farisi kan ini adalah sebuah aliran garis keras tentang bagaimana mereka ini memegang hukum Taurat yang sangat ketat. Jadi nggak bisa main-main sama mereka ini. Kalau orang Saduki beda lagi. Mereka ini walaupun memegang hukum Musa, tapi mereka ini nggak percaya dengan kebangkitan orang mati. Nah saudara, di
Alkitab ini saudaraku, orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, sering saudaraku mencobai Tuhan Yesus dengan, yaitu di sini dikatakan salah satunya, perlihatkan dulu suatu tanda bagi kami dari sorga. Itu sudah cukup bagi kami. Saudara, bicara mengenai mencobai, kita tidak boleh mencobai Tuhan, saudara. Salah satunya saudaraku, bangsa Israel mencobai Tuhan. Sampai hari ini juga terjadi kepada orang percaya. Dan ini kita harus hindari, saudara. Coba kita baca sebentar Mazmur pasal 78, saudara. Mazmur 78. Apa katanya di sini? Coba kita baca. Ayat 17. Ya. Mazmur 78 ayat 17. Sampai dengan 22, 32. Iya. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti hawa nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah Ia memberikan juga roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu ketika mendengar hal itu, Tuhan gemas, api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Saudara, sesuai dengan judulnya pelajaran dari sejarah, ini sejarah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saat mereka melakukan perjalanan mau ke tanah Kanaan, mereka ini saudara sering mencobai Tuhan. Makanya dalam kitab Bilangan berkata, 10 kali orang Israel mencobai aku, maka mereka tidak akan sampai ke tanah Kanaan. Gambaran saudara, kalau dosa sudah genap, 10 kan angka genap. Maka saudara, kalau sudah genap dosa akan mendatangkan maut. Makanya kitab Rasul Yohanes berkata, 1 Yohanes itu, ada dosa yang mendatangkan maut. Di sana ada 2. Pertama, menghujat Roh Kudus. Yang kedua, kalau genap dosa, apa yang terjadi saudara? Maka mendatangkan maut. Nah yang seperti ini nggak bisa lagi didoakan. Ampuni saya Tuhan, maafkan saya. Udah nggak bisa lagi saudara. Yang kedua, dosa yang tidak mendatangkan maut. Apa itu? Dosa kepada Tuhan, tapi segera dia minta ampun sama Tuhan. Menyesal dan belajar untuk tidak melakukannya. Boleh berdoa, ampuni saya Tuhan, maafkan saya. Lalu Tuhan mengampuni. Nah di sini antara lain mereka mencobai Tuhan di hati mereka. Mulai berkata, lewat mulut berkata, memang Tuhan itu tempo hari telah membelah batu sehingga keluar air. Sehingga kita bisa minum. Tapi bisa enggak dia? Sanggup enggak dia, kata ayat ini, menyajikan hidangan di padang gurun? Saudara, disinilah saudaraku orang Israel mencobai Tuhan seolah-olah Tuhan itu hanya sebatas pengetahuan atau pikiran mereka saja. Mereka pikir Tuhan itu sebatas seluas atau sebesar otak mereka. Tidak saudara. Terkadang saudara misalnya ketika kita mengalami padang gurun, yaitu persoalan, penderitaan, masalah. Lalu kita bisa saja saudara, mungkinkah Tuhan bisa menolong saya di situasi sulit ini? Kita di sana sudah mencobai Tuhan. Padahal sebelumnya, Tuhan sudah menyatakan mujizat kepada kita. Seperti di sini, air keluar dari batu. Di padang gurun, saudara.
di padang gurun. Jangan sampai saudara kita didapati Tuhan mencobai Tuhan. Seperti ayat ini. Seharusnya saudaraku harus seperti Daud. Kalau Daud saudara dalam kitab 1 Samuel 17, saat dia menghadapi Goliat, yang sudah pengalaman perang Goliat ini, tingginya 3 meter lebih saudara. 6 hasta, 1 jengkal. Pengalaman perang. Orang Israel semua ketakutan, termasuk Raja Saul saudara. Tapi di sana Daud tampil saudara. Dia berkata apa kepada Goliat? Harusnya seperti itu kita ya. Dia berkata, dahulu waktu saya menggembalakan domba, orang tua saya, kalau datang singa, beruang, macan, oleh pertolongan Tuhan, saya bisa membunuh mereka semua. Bayangkan sekarang saudara coba menghadapi singa. Kadang-kadang menghadapi pacet saja, udah langsung apa kita? Apa ini? Iya, ini singa saudara. Bayangkan. Coba kalau nggak diterkam habis saudara. Tapi Daud mampu saudara di sana membunuhnya oleh pertolongan Tuhan. Iya. Lalu saudara waktu menghadapi Goliat, dia bilang, dia nggak mencobai Tuhan. Dia berkata, kalau dulu Tuhan menolong saya, sekarang pun menghadapimu Goliat, Tuhan pasti tolong saya. Mestinya begitu orang Israel, saudara. Masuk Bu, sini aja. Ada masih bangku di sini, depan sini ada Bu, di sini, nggak apa-apa. Ya? Di sini saudara, luar biasa kan? Kalau orang Israel tidak, dia nggak berkata, kalau dulu Tuhan tolong kita. Kalau sekarang mampu nggak Tuhan nolong kita ya? Seolah-olah Tuhan itu saudara, terbatas kuasanya. Kita yang membatasi Tuhan bekerja dengan cara kita mencobai Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak sanggup menolong kita di semua situasi sulit kita saudara. Kita yang membatasi Tuhan. Padahal saudara, Alkitab berkata, Tuhan itu memberikan kepada orang percayanya apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul di hati, yang tidak pernah kita dengar. Kata 1 Korintus 2 ayat 9. Makanya dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 7, hidup kita ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Arti hidup karena percaya adalah hidup oleh iman. Mempercayai yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Begitulah Daud hidupnya adalah oleh iman. Makanya saudara hidupnya selalu berhasil. Saudara, kita sudah sering mengalami mujizat seperti orang Israel. Ketika kita menghadapi padang gurun, persoalan saudara. Ketika kita sudah pernah ditolong Tuhan, kita harus bicara, kalau dulu Tuhan menolong saya di semua persoalan saya, sekarang juga pasti Tuhan tolong saya. Saya percaya Tuhan kok, mestinya begitu kita. Saudara, kita jangan mencobai Tuhan dengan saudaraku seperti menjengkal kuasa Tuhan yang bekerja sama kita. Jangan saudara. Dia sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Bagi dia tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa terjadi. Makanya supaya kita kenal siapa Allah kita ini, mesti kita saudara tekun baca Alkitab. Kita mesti tekun mendengar firman supaya kita kenal siapa Tuhan. Barangkali sekarang saudara punya masalah ekonomi, masalah usaha, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan dan lain-lain saudara.
Saudara yang sudah pernah mengalami Tuhan tempo hari. Saudara ketika menghadapi masalah keuangan sekarang, bilang sama Tuhan saudara. Seperti Daud. Coba kita baca dulu ayat itu. Dalam kitab 1 Samuel 17 saudara. 1 Samuel 17. Saya saudara begitu bersuka cita. Kalau sudah membaca seperti ini. Apa katanya di sini saudara? Kita baca. Ayat 37. 32, iya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lihat, mestinya kita begini punya prinsip saudara. Kalau dulu Tuhan tolong saya, sekarang pasti Tuhan tolong saya. Begitu orang beriman. Siapa yang dulu hari itu siapa yang bisa menolong? Saudara, situasi sulit yang dihadapi orang Israel. Gak ada yang mampu menolong. Tapi karena Daud kenal siapa Tuhan, wah, luar biasa. Tuhan Yesus juga seperti itu, dia ngomong waktu dia menjadi manusia di bumi ini. Dalam Yohanes 11, dia berkata, Bapa, sampai sekarang ini, selama ini engkau selalu tolong saya. Engkau selalu dengarkan saya. Maka yang ini pun pasti engkau dengarkan saya. Ini saudara adalah perkataan iman. Belajar kita berkata-kata dengan iman. Ya, perkataan kita ini berkuasa saudara, berkuasa. Berkata-kata dengan iman, saya percaya. Tuhan pasti tolong saya. Begitu kita saudara. Kalau orang Israel ini, lihat orang Farisi dan Saduki ini mencoba Yesus ini. Karena apa? Ya mereka ini kan, sekarang boy, kita punya saingan ini. Malah baru saja dia berkhotbah. Udah ribuan orang jadi pengikutnya ya. Mereka saudara enggak melihat saudaraku siapa Tuhan Yesus ini. Harusnya seperti Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 3. Datang murid-muridnya ngomong, muridnya Yohanes sama muridnya orang Farisi. Yohanes, apa? Itu yang pernah kau baptis yang namanya Yesus. Sekarang dia membaptis di Yudea. Di sungai Ainon, dekat Salim. Semua orang sudah datang sama dia. Malah paling banyak datang sama dia daripadamu. Apa kata Yohanes? Wih, mantap jawaban dia. Dia nggak merasa disaingi. Dia berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu dari sorga kalau hal itu tidak dikaruniakan kepadanya, Bung. Wah, ini saudaraku, saya selalu punya prinsip seperti ini. Misalnya saudara khotbah di sini. Atau memimpin puji-pujian, saudara diurapi Tuhan. Saya saudara tidak merasa tersaingi saya. Khotbahmu luar biasa bagus, saya tidak merasa tersaingi. Kenapa? Itu bukan kuat gagahmu itu saudara engkau berkhotbah, tapi pemberian dari sorga. Saya juga saudara berkhotbah harus pemberian dari sorga. Mana mau saya asal berkhotbah? Kalau dalam Matius 7 berkata, barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, dia mencari hormat bagi dirinya. Tapi barang siapa mencari hormat bagi Tuhan, maka kebenaran itu ada pada dia. Begitu saudara. Makanya saudara mau singer atau saudara berhasil ada terjadi mujizat, saya saudara akan kagum. Dan saya akan bilang, itu pemberian Tuhan. Karena Tuhan percaya kepada dia. Seperti Yohanes. Sampai dia berkata, biarlah dia semakin besar, aku nggak usah kelihatan. Woi, kalau punya prinsip seperti ini nih,
perjalanan kita akan semakin dipakai Tuhan kita ini, saudara. Tidak merasa disaingi. Kadang-kadang saudara, seolah-olah kuat gagah kita. Oh bukan saudara. Kalau Tuhan nggak mencurahkan saudaraku sama kita, berkatnya atau urapannya, kita mana bisa dipakai. Perlu kita pahami dalam perjalanan ini. Makanya pemberian-pemberian Tuhan ini bukan untuk meninggikan kita, tapi untuk meninggikan Tuhan, saudara. Ya, karunia-karunia sama kita itu bukan meninggikan kita. Wah, saya hebat. Lalu kita sombong, saudara. Kita tinggikan diri kita karena karunia itu. Jangan. Semua karunia ini kalau terjadi dipercaya kepada kita untuk meninggikan Tuhan, saudara. Pusatnya kepada Dia, bukan untuk membanggakan diri kita. Oh, siapa kita, saudara? Kita harus makin kecil, makin gak kelihatan. Kalau dalam Kolose 3 berkata, aku ini tersembunyi di dalam Yesus. Wah, ini punya prinsip yang luar biasa Paulus ini. Aku bersembunyi di dalam Yesus. Sama seperti pelanduk yang membuat rumahnya di gunung batu. Dia berada di batu itu. Batu itu Tuhan Yesus, saudara. Jadi nggak usah kelihatan kita ini seperti Yohanes Pembaptis. Ya, nggak usah kita. Siapa kita ini? Saudara, kita baca dulu lagi Lukas 11. Ini kalau orang Farisi ini, saudara, aduh, gak ngerti kita ini, mereka ini. Orang Farisi ahli Taurat selalu, saudaraku, mencobai Tuhan Yesus ini. Waduh. Tapi nggak apa-apa. Tuhan Yesus dicobai pun tetap dia jawab dengan baik. Ah, ini saya sangat senang dengan seperti itu. Kalau orang yang mencobaimu dengan pertanyaan-pertanyaan, nggak apa-apa. Jawab aja dengan baik. Coba kita baca Lukas 11 ayat 53 dan 54. Kita baca 32, iya. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Saudara, oh iblis itu melalui orang Farisi ahli Taurat ini ahli agama, saudara. Punya pancingan-pancingan. Sering iblis itu buat pancingan-pancingan sama orang percaya. Lihat di sini. Tuhan Yesus terus-menerus diintai. Wah, ini kayak singa ya. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, berjaga-jagalah sebab lawanmu si iblis mengintai seperti singa yang mengaum-aum, yang menelan orang yang bisa dia telan. Saudara di sini, mereka mengintai. Dibanjirinya Tuhan Yesus dengan rupa-rupa soal, dicobainya. Dan itu rupanya motivasinya apa? Mau menjebak, memancing. Supaya nanti bisa mereka menangkapnya. Ya, supaya nanti bisa menjatuhkannya. Wah, ada orang seperti itu modelnya, saudara, sampai hari ini. Kapanlah pendeta ini jatuh ya? Kapanlah Sintu ini jatuh ya? Kapanlah jemaat Pentakosta ini enggak bersuka cita ya? Wah, dipancingnya kita. Ya, diintai. Bahkan kita ditanya mengenai apapun. Wah, kalau saya saudara, saya belajar saudaraku dari pemberian Tuhan. Kalau ada yang nanya, jawab dengan baik dari firman. Tapi dari firman ya. Sampaikan firmannya, ada ayatnya seperti ini. Baru mantap. Tuhan Yesus seperti itu, saudara. Jadi di sini, ya, kita nggak boleh saudaraku di sana mulai termakan dengan pancingan mereka. Bisa saudara kalau nanti pas salah ngomong, kita langsung dibombardir sama mereka. Ya, saudara, kembali tadi dalam Injil Matius 15, mereka mencoba Yesus. Kalau ini apa yang diminta? Mereka minta, yaitu diperlihatkan suatu tanda dari surga. Wah, ada banyak orang saudara minta tanda, apalagi kita ini. Sebetulnya Tuhan Yesus sudah memberi tanda itu. Kita akan baca saudara beberapa ayat. Dari sorga ini, tanda itu.
Udah dikasih tahu sama Tuhan Yesus dari sorga tandanya apa. Coba kita baca dulu mulai yang pertama dulu. Matius 3. Apa kata firman di sini saudara? Injil Matius 3. Coba kita baca. Injil Matius 3. Ayat 16 dan 17. Matius 3 ayat 16, 17, 32. Ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini saudara lihat. Hari itu kalau kita baca ayat yang ke-7, orang Farisi ahli Taurat ada di situ. Tapi mereka ini minta tanda dari surga. Udah diperlihatkan itu di sana. Ada suara terdengar dari surga. Didengar mereka. Tapi masih minta tanda, saudara. Sering kita seperti itu. Gereja diminta tanda, saudara. Betul nggak ini dari surga gereja ini? Orang percaya harus bisa memperlihatkan tanda itu. Lihat, akan seiring waktu berjalan akan diperlihatkan. Lihat di sini, Matius 3 ini. Bagaimana ketika waktu Tuhan Yesus dibaptis, selesai dibaptis, ada suara dari surga berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kurang apa lagi sama mereka ini? Coba. Makanya saudara, kalau baptisan yang benar itu, pernyataan ini pasti terjadi sama kita juga. Makanya baptisan yang benar adalah seperti ayat 16. Yesus segera keluar dari air. Berarti dia sudah masuk duluan ke air, baru keluar dari air. Kalau sekarang dipercik bae di sini nih. Dipercik bae di sini. Dibilang itu kan cuma simbol. Simbol juga pelaksanaannya harus sesuai dengan firman. Harus. Kenapa dulu nggak di rumah aja, gampang, ngapain harus di sungai? Ambil aja air dikit dalam satu teko, selesai, percik-percik bae ini. Aman. Tapi harus di sungai Yordan, saudara. Artinya masuk ke air, keluar dari air. Itu namanya baptisan yang benar. Ada ayatnya loh, saudara. Kalau Tuhan Yesus saja masuk ke air dan keluar dari air, masa kita dipercik doang? Katanya pengikut Yesus. Yohanes 13 berkata, aku sudah memberi teladan kepada kamu. 1 Petrus 2 juga berkata begitu. Tuhan Yesus sudah meninggalkan teladan buat kamu untuk kamu ikuti jejaknya. Kalau sekarang banyak orang menyederhanakan. Enggak usahlah seperti Yesus. Dibaptis. Kita enggak apa-apa dipercik baik. Yang penting dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nama Tuhan itu tidak berlaku kalau enggak sesuai firman Allah. Mesti begitu, saudara. Lihat ayat ini. Diminta tanda. Yang kedua, kita lihat tandanya, saudara. Apa yang kedua? Ini suara dari surga. Kita baca Matius 12. Kita baca, saudara. Matius 12. Ayat 28. 32. Mengusir setan, roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya saudara, kan ada doa kita. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi perkara sorga terjadi di bumi, itu sebuah tanda bahwa kerajaan Allah ada di situ. Itu tanda, saudara. Makanya waktu kita mendoakan orang sakit, yang kerasukan seperti di sini, itu adalah tanda yang diperlihatkan orang yang melakukan itu, memang dia diutus di sorga, saudara. Karena tidak ada yang bisa melakukan itu kalau enggak dia diutus dari sorga mengerjakannya. Enggak, saudara, enggak asal-asal Tuhan mengerjakan mujizat kepada orang yang percaya itu, saudara. Baru terjadi. Enggak bakal terjadi. Walaupun dia punya gelar sampai sederetan, numpuk gelar kayak di sana, simpang apa itu?
skip ujung. Saya lihat itu, ada nama itu. Tulisan ini. Entah apa nama itu. Namanya itu Profesor, Doktor, si ini, SH, MTH, SE, MSI. Alangkah banyaknya ini gelar dia. Apa dia diberi tanda dengan itu? Gara-gara itu. Nggak ada jaminan seperti itu, saudara. Bukan berarti kita alergi dengan sekolah ya. Bukan. Kalau sekolahnya memang dia rendah hati, saudara. Dan Tuhan akan bekerja lewat sekolahnya, ya luar biasa. Kalau ini tidak, ada banyak orang sekolah. Tapi saudara di sana nggak ada tanda-tanda yang menyertai dia. Dari sorga saudara. Makanya Yohanes Pembaptis berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu dari sorga sebagai tanda di bumi. Kalau nggak dikaruniakan kepadanya. Wah ini sangat luar biasa. Lihat di sini. Ya, makanya saudaraku, coba kita baca dulu dalam Yohanes pasal 10. Tuhan Yesus mengatakan gini, karena hari itu orang Farisi di Taurat masih penasaran. Walau diperlihatkan tanda. Coba kita baca. Yohanes 10. Ayat 37 sampai 39. Mari kita baca 37 sampai 39. Yohanes 10, 32, ya. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dan dari tangan mereka. Lihat saudara, lihat di sini ayat ini. Ayat ini berkata, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, jangan percaya. Ini saudara, gereja mesti siap dengan kata-kata ini. Kalau gereja ini tidak mengerjakan pekerjaan Bapa, nggak usah percaya gereja ini. Ngapain kita? Memangnya cuma terdaftar baik kita di gereja, jadi anggota gereja. Atau kita, yang penting gereja itu bisa nanti menangani agenda kematian, kelahiran, perkawinan. Kan gereja sekarang cuma begitu baik fungsinya kan. Supaya nanti gereja itu bisa ada nanti kalau pernikahan, wah gereja. Tidak saudara, ayat ini ngomong. Kalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, kalau Tuhan Yesus tidak mengerjakan pekerjaan Bapa di sini, ngapain kita percaya? Makanya ini perjuangan kita terus untuk hidup sesuai dengan firman-Nya, agar tanda-tanda itu menyertai kita dari surga, saudara. Ya, kata ayat ini. Makanya Paulus, coba kita baca. Dia berkata, aku ini rasul, tapi membuktikan aku rasul, biar kau tahu dulu ya. Seperti itu kira-kira, karena banyak protes sama dia. 2 Korintus 12. Ayat 12. 2 Korintus 12, ayat 12, 32, ya. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Ya saudara. Minimal saudara seperti kata Tuhan Yesus dalam kitab Markus 16 ayat 17. Apa dibilang? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbahasa yang baru bagi mereka. Memiliki bahasa yang baru. Mereka akan benar. Dan sekalipun mereka minum tidak mendapat celaka. Dan mereka akan tangan kepada orang sakit. Orang sakit itu. Tanda-tanda ini menyertai gereja dan saudara. Supaya lewat pekerjaan itu banyak orang percaya saudara sama Yesus. Mestinya begitu.
Sehingga jemaat bisa bersaksi. Wih, setelah saya ada di sana, saya rasakan yang, waduh, pekerjaan Tuhan itu, saya dibangun, iman saya bertumbuh. Saya mengalami mujizat seperti ini, walaupun kecil kata orang. Wah, itu tanda-tanda yang dikerjakan di gerejanya Tuhan, saudara. Membuktikan di situ ada Tuhan hadir, saudaraku. Kata firman Tuhan ini. Aku rasul, dibuktikan itu katanya. Dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa. Mestinya kita seperti itu. Saudara, walaupun diperlihatkan di sini, coba kita kembali Matius 16. Walaupun diperlihatkan tanda mujizat saudara dari sorga, mereka saudara karena motivasinya lain, mereka tetap tidak percaya. Iya, karena mereka datang sama Tuhan. Makanya banyak orang datang sama Tuhan itu beda-beda motivasi ya. Beda-beda. Ada motivasinya mau mencobai, seperti apa sih itu? Itu kan. Ada yang mencobai, menguji, gak masalah saudara. Tidak masalah. Ya, ada menunggu dipancing supaya nanti ini diintai, supaya bisa dijebak dia ini. Ada seperti itu. Tapi ada yang memang dengan tulus hati datang, saya mau beribadah sama Tuhan. Sebab saya rasakan di sana pertolongan Tuhan. Ada seperti itu. Seperti kita yang datang beribadah ini. Kita belajar, saya mau datang sama Tuhan lah. Kita jangan sampai mencobai Tuhan ya. Walau situasi sulit yang terjadi, katakan, Yesus pasti tolong saya. Nah saudara, sampai dikatakan saudara jawab Tuhan Yesus ini ya. Pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Saudara, ini adalah memang ilmu pengetahuan ya, dunia ini. Kalau kata di sini, pada petang hari, kalau harinya langit merah, ini hari akan cerah. Makanya kan ada badan meteorologi dan geofisika. Ya, mereka ngomong, wah sebentar lagi datang angin. Datang badai. Ya kan? Mereka bisa memprediksinya saudara. Ilmu pengetahuan sekarang itu luar biasa. Dan ini lihat ini. Ketika kamu berkata hari akan cerah, hari akan cerah, benar. Oh ini Palembang, besok akan terjadi hujan. Terjadi hujan. Karena ada tanda-tanda yang dilihat. Sama seperti tanda yang di mana? Waktu datang Elia, udah di sana bayangkan selama 3,5 tahun nggak terjadi hujan. Lalu sampai tandinglah ini Elia di Gunung Karmel dengan 450 orang nabi palsu yang dibawa oleh Raja Ahab. Apa yang terjadi? Waktu tanding ya semuanya nggak ada apa-apanya, nggak ada mereka bisa memperlihatkan tanda dari sorga oleh nabi palsu ini. Sampai mereka yaitu menoreh-noreh, melukai diri mereka, sampai kerasukan, memanggil Allahnya. Tapi saudara luar biasa, datang Elia, perlihatkan tanda dari sorga. Wah betul-betul datang saudara, api dari langit datang, menyambar itu, korban yang saat itu dipersembahkan, sama airnya. Luar biasa kan? Luar biasa. Ada tanda yang menyertai hamba Tuhan itu. Kalau Paulus berkata dalam 2 Korintus 13, kamu jangan paksa aku meruntuhkanmu. Di dalam aku ada tanda-tanda yang menyertai. Kata Paulus, saudara. Paulus sampai hari itu masih bersabar. Jangan paksa aku meruntuhkan ya. Aku ini punya karunia membangun. Bukan meruntuhkan. Tapi jangan paksa aku meruntuhkan ya. Saudara, lihat di sini saudaraku, ya dengan tanda-tanda. Lalu hari itu saudara, sudah selesai, dia sembelih itu semua nabi palsu. Lalu datang dia, coba lihat dulu, kamu berangkatlah Raja Ahab, sebentar lagi hujan. Pas dilihat, ada ini yang membantu si Elia. Kau lihat dulu di dekat itu, ada nggak apa tanda di langit?
Belum ada. Coba kalau lihat yang kedua, coba lihat tanda itu. Masih ada nggak? Ada nggak tanda-tanda di sana? Apa awan? Nggak ada. Yang ketiga, sampai ke-7. Pas yang ke-7, sudah ada awan kecil. Tuhan, oke. Raja Ahab, berangkat kau dari sini. Sebentar lagi hujan. Nanti kau kebasahan. Oke. Tiba-tiba dari awan kecil, tiba-tiba awan besar. Hujanlah deras, saudara. Tapi walaupun Raja Ahab naik kereta, tapi Elia jalan kaki, ternyata yang nyampe duluan itu Elia. Karena saudara apa? Dia dilarikan Roh Kudus, saudara. Luar biasa ya. Nanti kita ke surga sudah dilarikan Roh Kudus kita, pengangkatan. Suatu hari. Pengangkatan kita nanti akan kita dalam kitab Yohanes 13, kita dilarikan Roh Kudus. Apa? Wahyu pasal 13. Dilarikan Roh Kudus. Berangkat kita. Ya, karena dulu Filipus juga dilarikan Roh Kudus. Ya. Termasuk Yehezkiel dalam Yehezkiel pasal 8. Lalu Roh Kudus mengangkat Yehezkiel. Saudara, ada tanda. Bisa dilihat ada tanda. Oh, kalau udah begitu, ada awan. Lihat sini. Karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Memang terjadi. Lalu Tuhan berkata, rupa langit kamu tahu ya. Bisa membedakannya. Redup apa enggak. Hari buruk apa hari cerah, kamu tahu. Tetapi kenapa kamu tidak tahu tanda-tanda zaman? Saudara, harusnya mereka mengenal Tuhan Yesus, saudara, dengan tanda-tanda pada zaman itu yang menyertai Yesus. Harusnya mereka tahu itu. Oh, yang melakukan seperti ini adalah Mesias ini. Tapi mereka nggak mau terima tanda-tanda itu. Lihat ayat ini. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Pada zaman itu. Zaman sekarang pun begitu. Lihat tanda-tanda sekarang ini. Kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Belum lagi sudah ribuan bencana alam yang terjadi. Kalau kita lihat di headline, yaitu Metro TV atau TV One. Itu udah ribuan itu. Seharusnya orang percaya harus tahu ini. Bahwa tanda-tanda ini dan tentang zaman ini, bahwa kedatangan Yesus sudah makin dekat. Mestinya begitu, saudara. Sehingga kalau udah tahu makin dekat Tuhan, harusnya seperti dalam kitab Ibrani 10 ayat 20. Dikatakan ayat itu, karena harinya sudah semakin dekat, hendaklah kamu justru semakin giat beribadah. Coba kita baca ayat itu, saudara. Tapi sebelum sampai ke sana, kita baca dulu, Lukas pasal 21 lah. Ini dulu, yang saya katakan tadi tanda-tanda. Lukas 21. Coba kita baca. Ayat 7 mulai, Lukas 21. Kita baca, saudara. Lukas 21 ayat 7. Lukas pasal 21 ayat 7 mulai sampai dengan yaitu ayat yang ke-7 sampai 13, 32 ya. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah tiba, sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak akan berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan
dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Saudara, lihat ayat ini. Tanda ini kan sudah sedang terjadi ini. Lihat ayat ini. Bangsa melawan bangsa, ada pemberontakan. Wah, luar biasa. Apalagi kalau zaman sekarang, dari dulu itu sampai hari ini. Ada roh-roh jahat sedang bekerja. Roh pengacau, roh demonstrasi, roh-roh. Waduh, banyak sekarang bekerja roh-roh jahat. Yaitu bekerja sekarang ini. Ya, kita doakan bangsa kita ini. Kita doakan pemimpin kita. Ya, itu caranya. Akan ada penyakit sampar, lihat. Dan kelaparan. Dan akan terjadi hal-hal yang mengejutkan. Dan tanda-tanda dahsyat. Akan lihat, tiba-tiba ada yang mengejutkan. Kita nggak, wih, apa yang terjadi? Ini tanda-tanda, saudara. Udah terjadi pun tanda-tanda masih banyak. Santai di Lapotuak. Santai. Ya. Santai. Kalau lagi ibadah, kalau ada waktu saja. Santai. Padahal saudara, karena waktunya sudah, ini kan tanda-tanda ini waktunya sudah semakin dekat. Makanya coba kita baca Ibrani pasal 10. Mestinya saudara, yang ini mesti kita saudaraku lakukan ini. Wah saudara, hati-hati sekarang ini roh-roh yang sedang bekerja. Yang gentayangan. Tapi jangan bilang gentayangan ini yang sudah meninggal, gentayangan 40 hari. Bukan. Ada bilang, supaya gentayangan. Mana gentayangan kalau udah mati? Kalau enggak ke alam maut ya ke Taman Firdaus. Saat itu juga enggak gentayangan 40 hari. Alangkah lemahnya dia. Baca gentayangan. Dari gentayangan, siapa yang datang? Opung kita. Bukan opung itu, iblis menyamar jadi opung. Oh ini tadi dia masuk sama seseorang. Lalu dia siar-siaron, kerasukan. Suaranya mirip loh. Nanti kau datang ke kuburanku ya. Kau bawa ayam merah. Sama kasih rokokku. Rokok galan, Gisamsu, bawa nanti buah-buah ya. Wah, suaranya mirip saudara. Setan itu dalam 2 Korintus 11 paling pintar mirip-mirip. Menyamar saudara. Padahal saudara dibilang opung yang mana? Kalau opung kita takut akan Tuhan, ya pasti ke Taman Firdaus lah. Kata Lukas 16. Kalau nggak takut akan Tuhan ya sudah, kita tahulah kemana dia. Coba kita baca Ibrani 10 ayat 25. 32, iya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mestinya begitu saudara, begini. Udah tahu hari Tuhan udah makin dekat, malah santai saudara. Mestinya ibarat begini ya. Kalau mau beres-beresan rumah, lagi mau datang tamu misalnya, kita beresan, makin giat. Kalau zaman santai, masih lama Belanda masih jauh. Iya, Belanda bisa kita teropong saudara. Tapi kematian dan kedatangan Tuhan nggak bisa kita teropong saudara. Dia beri tanda-tanda saudara sama kita ini. Iya, diberi tanda. Makanya ayat ini ngomong salah satunya, makin giat kita saudara di akhir zaman ini. Melihat tanda-tanda ini, bayangkan saudara. Apa nggak bersyukur kita ini terpelihara dari COVID ini? Padahal kita beribadah.
Siapa yang berjaga-jaga? Tuhan Yesus, saudara, di sini. Kita itu diberi apa? Baju pelindung kita dalam roh, saudara. Iya. Makanya kita terpelihara. Bukan kuat gagah kita sampai hari ini kita terpelihara. Semua karena Dia yang berjaga-jaga atas kita terus menerus. Mana bisa kita lindungi diri kita? Siapa kita? Gue mau lindungi diri saya lah. Tapi tetap pakai protokol kesehatan ya. Pakai itu. Tetap itu. Jangan pekerjaan Tuhan dibatasi oleh COVID-19. Wih, gimana ini? Gue nggak mau beribadah lah. Takut COVID-19. Ya kalau belum mampu mengimaninya, ya nggak ada masalah. Namanya belum beriman. Ya iman silakan. Ya kan? Kita kan beriman ya. Belajar beriman. Karena apa? Tuhan berjaga-jaga atas kita ini. Bukan maunya kita di sini beribadah, maunya Tuhan. Makin giat kita melakukannya. Di rumah, makin giat. Jangan saudara santai di rumah. Santai nonton sinetron. Ya, santai HP terus. Ya, berdoa 5 menit tapi main HP 5 jam. Wah, main HP. Wah, sampai pagi. Ya, apalagi dulu ada yang saya dengar, siapa ini sampai tengah malam ini? Tek. Masih apa itulah? Yang HP yang masih yang kayak Nokia yang lama itu. Tek. Siapa ini sampai tengah malam ini? Tapi kalau berdoa, mari kita berdoa. Mulai becut. Berdoa terus. Beribadah terus. Tapi kalau berkat nomor 1, saudara. Tuhan berkati saya. Berkat baik kau ini. Tapi kau tidak pernah menyenangkan aku. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan pernah ngomong gitu sama kita. Umatku ini bisanya cuma minta doang. Tapi gak mau menyenangkan aku dia ini. Gak mau menyenangkan aku. Minta doang gawenyo. Jangan saudara hanya minta doang. Belajar menyenangkan Tuhan, saudara. Lihat di sini, ayat ini. Saudara, kembali tadi Matius 16. Harus kita tahu tanda-tanda zaman ini, saudara. Tapi apa yang terjadi? Tuhan nggak mau saudara memang berhenti sampai di situ. Angkatan yang jahat ini tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ada apa dengan Nabi Yunus, saudara? Kok tanda itu yang diminta? Coba kita baca, saudara, dalam kitab Yunus. Apa relevansinya atau hubungannya dengan kata Yesus ini tanda itu? Yunus, saudara. Kitab Yunus. Pasal 1. Kita baca, saudara, pasal 1 ayat 17. 32, iya. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara, inilah tanda yang diberikan. Apa itu? Tuhan Yesus harus berada di alam maut, di perut maut selama 3 hari 3 malam. Artinya di sana Yesus akan mati sampai ke alam maut, dia merampas kunci jurang maut, dan hari ketiga dia akan bangkit. Tanda itu mau diberi. Karena apa? Kenapa tanda itu? Karena pertama orang Saduki nggak percaya dengan kebangkitan. Maka harus di sana diperlihatkan bahwa kebangkitan itu ada. Makanya Yesuslah yang pertama kali bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Ya, kalau yang lain kan, kalau Lazarus kan dia dibangkitkan pun dia tetap mati dia. Ketika sudah selesai umurnya, dia nggak ke surga. Artinya dia nggak langsung ke surga. Artinya dia mati dulu secara jasmani. Lihat di sini, ini tandanya. Artinya tanda yang diberikan kepada mereka nanti adalah
Yesus akan mati dan bangkit. 3 hari di dalam alam maut. Dan ngapain dia ke sana? Pertama saudara, mau menguburkan semua dosa kita. Yang kedua apa? Merampas kunci jurang maut. Yang ketiga, mereka yang masih ada terpenjara di sana, dikeluarkan dari sana, diinjili. Sehingga mereka saudara dalam kitab Matius pasal 27 atau 28, lalu mereka orang-orang kudus itu dipindahkan ke kota. Kemana itu saudara? Ke Taman Firdaus. Kata ayat ini sudah, lihat ya. 3 hari 3 malam. Ini tanda yang diberi, apalagi orang Farisi. Memang gak percaya orang Farisi. Waktu datang, waktu Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka kan sudah menggaji para prajurit serdadu Roma. Kamu saya gaji ya. Kamu meteraikan itu kuburnya Tuhan Yesus. Kamu di situ berjaga-jaga. Oke. Pada hari yang ketiga pagi-pagi buta, datang malaikat Tuhan menggeser batu itu. Mereka tercengang-cengang dan pucat, para prajurit itu. Lalu keluarlah Tuhan Yesus dengan tubuh yang baru, tubuh sorgawi, dengan penuh kemuliaan. Pas mereka lihat, lapor mereka ke orang Farisi. Kalau Matius terakhir berkata, lapor. Kami tadi lihat Yesus itu keluar dari kuburan. Orang Farisi, ahli Taurat masih nggak percaya. Sampai dibilang, kamu saya kasih duit. Kamu jangan kasih tahu sama siapapun ya. Kamu jangan kasih tahu. Coba kita baca Matiusnya. Matius terakhir. Makanya sampai hari ini orang nggak percaya kalau Yesus itu bangkit, mati dan bangkit. Katanya digantikan muridnya. Kapan diganti tuh? Kapan diganti? Ya langkah lemaknya mereka tuh macam-macam baik ngomongnya. Ayat 11. Matius 28 ayat 11. Sampai 15. 32 iya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar ke antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Kita lihat ini. Jadi mereka itu membuat berita palsu saudara. Berita hoax. Berkata, bilangnya, kalaupun kau lihat Yesus itu bangkit, ini saya kasih duit sama kamu. Wah, sekarang ini kasih duit, selesai. Iya, kasih duit aja, sogok. Supaya nanti berita itu berita nggak benar. Terjadi seperti itu saudara, lihat di sini. Sehingga saudaraku, mereka menerima uang itu, wah aman, bisa beras sebulan, aman. Gak apa-apa berbohong. Saudara lihat, tapi tetap Yesus memperlihatkan dirinya kalau dia sudah bangkit. Ya, 40 hari 40 malam dia memperlihatkan dirinya tetap di bumi ini. Membuktikan dia sudah bangkit, saudara. Gak bisa mereka. Nah, tanda ini diberikan kepada orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki. Mereka gak percaya. Tanda itu yang paling utama buat mereka. Gak percaya Yesus sudah bangkit. Nggak percaya orang Saduki bahwa ada kebangkitan orang mati. Tanda sudah diberi saudara. Kepada kita demikian. Kembali Matius tadi pasal 16. Saudara, tanda yang ada pada kita jangan sampai hilang ya. Apa tanda pada kita? Sebagai orang percaya. Meterainya itu. Pertama baptisan air. Wah itu meterai pertobatan saudara. Alkitab berkata itu adalah yaitu meterai permandian kelahiran kembali. Bukti kita lahir baru, mesti ada permandian. Buktinya, lahir dari sorga, lahir dari Allah. Yang kedua apa? Baptisan Roh Kudus. Itu meterai, kata Efesus 4 yang berkata,
Jangan kamu mendukakan Roh Kudus yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kata ayat itu, saudara. Ini meterai, tanda. Jangan sampai hilang tanda itu. Belum lagi tanda-tanda yang menyertai kita kalau mengadakan mujizat. Coba kita baca satu lagi firman. Markus pasal terakhir. Markus 16. Apa kata firman di sini, saudara? Lihat di sini. Ayat 17 dan 18, 32, iya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini tanda. Tanda-tanda orang yang menyertai orang percaya. Di dalam dirimu ada tanda ini. Tapi banyak orang nggak terbukti tanda ini. Kenapa? Karena nggak percaya sama Tuhan. Iya. Karena saudaraku hidupnya nggak sesuai firman. Coba kalau hidup sesuai firman Tuhan, tanda ini akan pasti menyertai dia. Pasti. Orang percaya nggak dibilang tanda-tanda ini menyertai pendeta. Nggak dibilang begitu. Tanda-tanda ini menyertai nabi. Bukan begitu. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Jadi saudara, kalau ada yang minta tanda itu nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Kita suruh dia datang ke gereja. Tuhan akan memperlihatkan tanda di sini. Bahwa betul-betul ada Tuhan menyertai kita di sini. Sebagai meterai. Bahwa memang dia hadir di sini. Makanya dibilang Paulus, kamu itu adalah meterai dari kerasulan saya. Artinya perbuatan-perbuatan yang terjadi di 1 Korintus 9 itu, perbuatan yang terjadi kepada jemaat di Korintus oleh pelayanan Paulus itu meterai sebagai dia seorang rasul. Meterai sebagai kita anak Tuhan. Meterai sebagai ini adalah gereja Tuhan, disertai dengan tanda-tanda di tempat ini, saudara. Dan itu kita kalau mau setia kepada Tuhan, setia sama dia, menjadi pelaku firman, maka tanda ini akan menyertai kita. Kalau terjadi tanda ini, apa kata Lukas 10? Dibilang sana Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Tuhan Yesus kata 70 orang muridnya, apa? Weh, selain kami bisa menyembuhkan penyakit demi namamu, kami juga bisa mengusir setan demi namamu. Oh, mereka saudaraku sukacita. Aku sudah memberi tanda-tanda kepadamu ya kuasa. Tapi kamu jangan bersukacita. Karena kamu bisa melakukan itu. Tapi bersukacitalah. Ketika kamu bisa melakukan itu dalam namaku, bersukacitalah. Karena namamu masih terdaftar di sorga. Haleluya. Saudara, berarti gereja ini dan kita orang percaya masih terdaftar nama kita di sorga. Kalau ada tanda yang menyertai. Maka saudara, hiduplah setia sama Tuhan. Supaya tanda itu terus sampai Tuhan datang. Karena waktu nanti Tuhan datang, dilihatnya. Lalu kita saudaraku yang ada meterai dan tanda itu. Kata Alkitab, yang tidak ada meterainya. Dalam Wahyu pasal 8. Tidak akan diberi saudara, tidak akan ikut dalam pengangkatan itu. Tapi kita yang ada meterai baptisan air. Meterai baptisan Roh Kudus. Yang disertai dengan tanda-tanda. Itulah nanti saudaraku, kita dikecualikan Tuhan dan akan mengalami pengangkatan itu. Haleluya. Amin. Kita semua berlutut saja. Kita angkat pujian, yaitu penyembahan kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan saudara, dan kita minta terus supaya Tuhan menyertai kita dalam pelayanan ini. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus. Kita sembah Tuhan saudara dengan penuh kerinduan. Percaya saudara,
Yesus
Kami sembah Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan pada yaitu siang hari ini. Oleh kemurahan-Mu kami boleh beribadah. Oleh kebaikan-Mu, penyertaan-Mu kami bisa beribadah. Oleh karena perbuatan-Mu, kasih setia-Mu, kebajikan-Mu kami bisa beribadah hari ini. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, Engkau telah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Tuhan, tolonglah Tuhan Bapa tuliskan tebal-tebal dalam loh hati kami setiap perkataan firman. Jangan ada firman Tuhan yang gugur atau berlalu. Jangan ada yang dicuri oleh si iblis. Jangan ada yang dibuang. Tetapi biarlah firman itu bekerja dengan kuat dalam diri kami. Menambahkan iman percaya kami. Menambahkan kekuatan Tuhan ada dalam diri kami. Membentuk kami. Membenahi kami. Memperbaiki perilaku kami Tuhan. Bahkan juga Tuhan, semakin menyempurnakan kami. Membuat roh kami semakin menyala-nyala. Roh kami semakin segar. Roh kami semakin teguh. Roh kami semakin kuat. Manusia batinia kami semakin Tuhan baharui. Dari sehari ke sehari. Terima kasih Tuhan hari ini untuk firman Tuhan. Meskipun firman Tuhan begitu mungkin keras hari ini, juga berupa teguran kepada semua kami. Baik kepada hamba Tuhan maupun jemaat Tuhan. Jangan ada Bapa yang tersinggung Tuhan. Jangan ada yang menolak firman Tuhan. Semua ini Bapa Surgawi kami lakukan Tuhan. Untuk Bapa Surgawi kemuliaan kebesaran nama-Mu di surga. Ampuni kami Tuhan, maafkan kami. Yakinkan semua umat-Mu ini dengan firman Tuhan. Tolong semua kami Bapa, agar Engkau bentuk setiap hati kami. Untuk kami takut akan Tuhan. Condongkan hati kami untuk takut akan nama-Mu. Condongkan hati kami untuk senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan sampai kami Bapa condong hati kami kepada keinginan daging, keinginan mata kan Tuhan hidup, maupun Tuhan Bapa segala kepentingan-kepentingan duniawi ini. Tetapi condongkan hati kami untuk tertuju hati pikiran tujuh kami dalam sikap perbuatan kami, perkataan kami. Untuk Bapa surga puji hormat kebesaran kemuliaan bagi nama Tuhan. Lesa gama prado leda gama golaro rogo sekem. Tumpangkan tangan kepada semua umat-Mu. Mari berkati semua jemaat-Mu yang sudah beribadah ini Tuhan. Mari berkati semua umat yang sudah beribadah ini. Tuhan Yesus, buatlah timbulkan dalam hati kami kemauan berdoa makin kuat. Timbulkan dalam hati kami kemauan beribadah makin kuat. Timbulkan dalam hati kami kemauan yaitu membaca Alkitab makin kuat. Buat semua kami Tuhan Bapa, yaitu berperilaku firman Tuhan. Buat kami bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan ke Tuhan. Bertumbuh dalam iman percaya kepada Yesus. Bertumbuh berakar berbuah di dalam Engkau. Buat kami semakin dewasa rohani. Tuhan Yesus, jauhkan kami dari penyesat, antikristus, perusak, pelayan, dari pengasuh, dari pemecah belah, dari roh perpecahan, dari roh pengasut, dari roh pemberontakan, dan roh-roh jahat lainnya. Keluar semua itu dalam nama Yesus dari hati pikiran kami. Kami tidak mau seperti Bapa pada zaman itu ketika Musa memimpin Israel. Mereka mencobai Tuhan. Bahkan pada saat Yesus datang, mereka masih mencobai Tuhan. Tolonglah kami, jangan sampai Tuhan Engkau dapati mencobai Engkau Bapa. Tolong kami Tuhan Yesus. Roh-roh jahat kuasa kami bertahan semua keluar dari kehidupan kami. Bahkan dari luar itu kami tolak semua dalam nama Yesus. Tetapi Tuhan, buatlah kami semakin mengikatkan diri dengan Tuhan. Dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Yang Tuhan gembalakan hanya di gereja-Mu di sini. Tolong Tuhan Yesus, nyatakan kebaikan-Mu. Juga Bapak Surga Sungai Batu Raja Pendopo, berkati semua umat-Mu. Tuhan, berjaga-jagalah Engkau Tuhan Yesus senantiasa kepada semua umat-Mu ini, kepada para hamba-Mu, kepada pelayanan-Mu ini. Semuanya, berjaga-jagalah Engkau Tuhan untuk kesehatan kami, kebaikan kami, keselamatan kami, kebahagiaan kami, kesejahteraan kami. Berjaga-jagalah Engkau Tuhan Yesus untuk membangun kami, memberkati kami, memelihara kami, menggembalakan kami, membungkus kami dengan darah Yesus, melindungi kami Bapa. Apalagi dari virus corona Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Jangan ada seorang pun umat-Mu ini Bapa yang tertular virus corona. Jangan ada seorang pun menularkannya. Bungkus kami, balut kami dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari semua penyakit apapun. Bapa dalam nama Yesus, kami juga berdoa. Berkati usaha pekerjaan kami semua. Buatlah mengalami peningkatan, terobosan, promosi, kemajuan luar biasa. Jauhkan dari kekurangan, kebangkrutan, kemiskinan, kerugian-kerugian bahkan dari PHK. Jangan ada yang dimutasi keluar daerah. Bapa, umat-Mu yang sudah datang beribadah ini Tuhan Yesus, berkati dengan kelimpahan-Mu Bapa.
Tolong apalagi sudah memberikan persembahan, mari berkati, kembalikan sampai ratusan kali lipat. Jamin kesehatan kami, bungkus kami dengan darah-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini Bapa, agar Engkau juga Tuhan Bapa memberikan pekerjaan, belum ada pekerjaan, kepada kaum Bapak, kaum Ibu muda-mudi, serta yang sudah lulus sekolah dan yang akan lulus sekolah di kota Palembang, di Palembang, Sungai Sugal, Batu Raja, betul pondok-pondok pekerjaan menetap, penghasilan memadai, pekerjaan tidak bertentangan firman, dan jangan berhalangan beribadah. Berkati anak sekolah, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, buat semuanya makin cerdas, pintar, bijaksana, takut akan naik kelas, lulus dengan nilai terbaik, dan Engkau buatmu semua menjadi pelaku firman. Serta kami berdoa Bapa, agar Engkau berikan keturunan, belum ada keturunan. Ampuni Bapa dosa mereka, tolong Tuhan Yesus. Serta juga Tuhan, berikan jodoh yang belum ada jodoh, sesama anak Tuhan, dan mereka yang berencana mau menikah. Segeralah Tuhan Engkau Bapa surgawi, yaitu Bapa surgawi, yaitu di sana mereka mengambil keputusan untuk memberi, yaitu Bapa mereka menikah menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Engkau gembalakan di sini, Sungai Batu Raja, Pondok Gereja Pentakosta Indonesia. Terima kasih Bapa. Demikianlah Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Bapa. Nanti kami sebentar lagi akan berangkat pelayanan Tuhan yang Bapa surgawi, baik ke Pendopo dan ke Batu Raja, antarkan semua. Mari Tuhan Yesus, timbulkanlah mati semua para pelayan-Mu ini Bapa, dan juga yang sudah terlibat, yang sudah biasa berangkat, supaya betul-betul semua terus Bapa surgawi mengikatkan diri dengan Tuhan melalui pekerjaan Tuhan. Dengan itulah Tuhan saya percaya Tuhan pelihara dan gembalakan kami. Tuhan berkati kami dengan kelimpahan-Mu. Terima kasih Bapa. Demikianlah Tuhan, supaya Engkau hadirkan semua umat-Mu yang ada di Batu Raja, di Pendopo dengan lengkap. Jangan seorang pun tidak datang, semua hadirkan dengan lengkap Bapa. Tolong Roh Kudus nyatakan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Perjalanan kami tiba selamat, baik berangkat dan pulang. Kuasa kegelapan yang mencemung kami, baik roh-roh kecelakaan, kematian dan lain, kami tolak dalam nama Yesus. Kawal kami terus dengan pasukan listrik, buat lampu listrik, buat aman di tempat kami masing-masing beribadah. Di minimal radius 10 km dari penjuru, berkati semua yang beribadah. Dan Engkau yang berkhotbah, ulurkan tangan mengadakan mujizat. Hadirkan semua dengan lengkap, tambahkan keluarga-keluarga baru lagi, muda-mudi remaja masing-masing baru. Datang beribadah bersama kami Tuhan, di Pendopo dan di Batu Raja. Terima kasih Tuhan. Demikianlah Bapa surga, sebentar lagi kami akan pulang. Antarkanlah dengan selamat lancar ke rumah kami masing-masing. Segala mohon segala roh kecelakaan kami tolak dalam nama Yesus. Bapa, umat-Mu yang tidak hadir, ampuni mereka, maafkan mereka, supaya dari mendatang mereka datang kembali beribadah penuh kerinduan, justru semakin giat melakukannya menjelang kedatangan sudah begitu dekat. Ini adalah tanda-tanda-Mu yang sudah Engkau sampaikan, yaitu lewat tanda yang terjadi di alam ini Bapa. Jangan kami melihat alam, tetapi kami tidak melihat tanda-tanda bahwa Engkau, dengan itu Engkau semakin dekat datang kepada untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikian jauhkan Bapa, yaitu yaitu lingkungan kami masing-masing, kota Palembang ini, Sumatera Selatan ini, Indonesia ini, bahkan dunia. Jauhkan Bapa dari virus corona. Bungkus kami semua dengan darah-Mu. Berjaga-jaga Tuhan terus untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikianlah Bapa surga, kami sudah percaya Bapa, Engkau sudah kabulkan seluruh doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita masuk doa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sungguhnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memimpin, menyertai, menjagai, memelihara, memberkati, menggembalakan sidang jemaat sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan kata haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, kita sambil beri persembahan kita ke depan saja. Kita angkat pujian, kita beri persembahan yang terbaik untuk Tuhan pembangunan gereja, yaitu kita angkat pujian, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah.
dalam sorga, kembali kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan menyertai ibadah kami. Kami Tuhan telah boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang boleh menyemangati kami Tuhan dalam perjalanan iman kami, menyongsong kedatangan yang kedua kalinya. Tuhan, mari tuliskan tebal-tebal setiap perkataan firman-Mu. Jangan ada daripada kami menolak, apalagi Bapa dalam surga Tuhan mengeraskan hati untuk mendengarkan firman Allah. Bapa yang baik, kami juga telah mempersembahkan Tuhan korban bakaran kami untuk pembangunan rumah ibadah yang telah Engkau persiapkan, yang kami percaya Bapa. Mari Bapa Engkau memberkati Bapa setiap persembahan kami Bapa, supaya Tuhan Engkau tetap senantiasa menyediakan bagi kami benih untuk boleh kami menabur di ladang-Mu. Berkati kami semua para jemaat-Mu, hamba-Mu Tuhan, untuk semakin giat untuk boleh mempersembahkan yang terbaik bagi nama-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami sudah percaya Bapa, Engkau sudah terima, dan Engkau Tuhan telah mengabulkan setiap doa permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, pengumuman buat kita, jangan lupa Selasa kita tetap ada ibadah pengurapan. Dan jangan lupa juga tetap kita menggunakan protokol kesehatan. Jangan pegang mulut, hidung, mata sebelum cuci tangan. Itu pesan yang sangat penting. Demikian, hari Kamis juga kita ada ibadah sektor secara online. Diharapkan semua tetap kita bisa datang. Demikian untuk diketahui. Dan teman-teman yang sudah terbiasa berangkat ke pelayanan Batu Raja dan Pendopo, supaya nanti segera merapat ke pastori untuk kita mempersiapkan diri berangkat ke Pendopo dan Batu Raja. Demikian. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.